Tribunus dimanapun Anda berada, selamat pagi, terimalah salam dalam Dharma dari kami, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dalam Anguttara Nikaya, Buddha bersabda, para biku, 8 kondisi duniawi ini berputar di sekeliling dunia, dan dunia berputar di sekeliling 8 kondisi ini. Apakah 8 itu? Yaitu untung dan rugi, dipuji dan dicelah, hina dan termasyur, nikmat dan sakit. Tribunus, tema Pintu Dharma kali ini adalah mengusung tentang hoki atau keberuntungan. Tribunus, telah hadir di studio kami salah seorang narasumber yang luar biasa, yaitu seorang Bante yang telah melewati 19 masa wasa dengan pendidikan S2 Buddhist Studies Peradeniya University, Kandy, Sri Lanka. Aktivitas sehari-harinya adalah dosen di STAB Bodhidharma dan juga sehari-hari bertugas sebagai penceramah Dhamma. Baik, kita mulai pembahasan kita hari ini berkaitan dengan hoki atau keberuntungan. Kita sapa dulu narasumber kita. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya, Pak Rudi. Ya, Bante. Bante, perkenankan kami mewakili masyarakat untuk bertanya. Di dunia ini setiap insan mengharapkan berkah dan keberuntungan, Bante. Ya. Apakah di dalam Dhamma ada dibahas tentang keberuntungan, Bante? Ya. Terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya yang sangat menarik, itu tentang keberuntungan atau hoki. Ya, Bante. Apalagi ini menjelang tahun baru ya. Ya, benar, Bante. Orang selalu berharap kehidupannya di tahun yang baru lebih baik, lebih beruntung. Ya, Bante. Ya, ini memang semua orang mengharapkan untung. Ya. Tapi dalam kenyataannya di kehidupan ini tidak selalu orang beruntung. Ya. Kadang-kadang orang ada kena sial juga. Ya, silih berganti. Ya. Ada sebab akibatnya nih, Pak. Di agama Buddha atau di dalam Dharma ajaran Sang Buddha banyak masalah tentang ini diajarkan supaya orang hidupnya beruntung. Ya, Bante. Atau dengan istilah lainnya memperoleh berkah utama. Berkah utama ya, Bante ya. Jadi jelas di dalam Dharma ada dibahas tentang hoki dan keberuntungan itu. Jadi orang yang punya berkah utama ini hokinya pasti banyak. Lebih banyak, Bante. Ya. Iya. Yang dimasukkan berkah utama itu apa saja, Bante? Nah ini Pak, menarik sekali. Karena masalah berkah utama ini sendiri adalah hoki ini ya, keberuntungan yang paling utama itu apa, itu menjadi perdebatan pada masa Sang Buddha itu. Oh iya, Bante. Itu 12 tahun. 12 tahun. Perdebatan di antara manusia dengan manusia, kemudian dewa dengan dewa sampai ke alam Brahma. Berlangsungnya 12 tahun, sehingga kemudian ada dewa yang kemudian bermusyawarah, mereka bermufakat untuk menanyakan apa itu berkah utama kepada Bante. Sang Buddha. Maka itulah dibabarkannya Manggala Sutta itu. Manggala Sutta khotbah tentang berkah utama. Oh iya. Tentang hoki yang luar biasa. Hoki yang luar biasa. Bolehkah dikupas, Bante, garis besar dari Manggala Sutta ini supaya masyarakat mendapatkan juga hoki ini, Bante? Ini kalau dikupas semua nih, Pak, nggak cukup kita ini ya. Tapi Bante akan coba menyampaikan beberapa yang utama gitu loh. Yang sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Iya, Bante. Salah satu berkah utama atau hoki yang perbuatan yang bisa menjadi hoki bagi kita itu adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti pada orang tua. Nah, ini penting sekali. Karena kita ini berhutang jasa luar biasa pada orang tua. Iya, Bante. Ketika kita dalam kandungan ibu sudah berkorban luar biasa. Oh iya, Bante. Ya, begitu juga seorang ayah akan bekerja dengan keras untuk memenuhi kebutuhan si baby ya. Dalam kandungan sudah mulai mungkin ngidam ya, ini dan itu. Ya, ya kan? Sudah diberi kebahagiaan ya sebelum lahir, Bante. Sudah dapat job ini. Jadi bisa tengah malam, bisa kapan saja ya. Iya. Begitu juga begitu dilahirkan perlu biaya. Benar, Bante. Apalagi zaman sekarang ya. Kalau melahirkannya dengan normal sudah lumayan ya, rumah sakitnya apa gitu. Kan orang tua ingin melahirkannya dengan ada safety-nya lah. Iya. Di rumah sakit yang fasilitasnya lebih baik dan sebagainya, dokternya lebih profesional dan sebagainya. Iya, Bante. Kemudian juga tentu biayanya lumayan kan? Iya, sangat besar. Belum lagi kalau sesar. Iya. Itu tambah lagi biayanya. Nah, obatnya lagi dan sebagainya. Begitu juga begitu udah lahir bawa pulang
Itu kan mesti dijaga siang malam. Ya, dirawat. Dirawat, apalagi kalau sempat sakit dan sebagainya. Dan itu disekolahkan, ya. Iya, Bante. Pakaian, seragam, buku, uang sekolah, uang pembangunan dan sebagainya. Iya, Bante. Ya, liburan mesti bawa jalan-jalan lagi. Ya, belum lagi kebutuhan sehari-hari. Lengkap semua, Bante. Doa, air mata, ya, keringat, darah, banting tulang orang tua. Jungkir balik untuk membesarkan seorang anak, kan begitu. Benar, Bante. Jadi sudah sepatutnya sebagai anak itu membalas budi orang tua, berbakti. Berbakti, ya. Nah, berbakti pada orang tua, merawat orang tua itu berkah utama. Berkah utama. Sebaliknya kalau kita durhaka sama orang tua, ini yang bikin sial itu. Nah, membawa ketidakberuntungan ya, Bante, ya. Jadi kalau orang mau beruntung di dunia ini, walaupun Anda sembayangnya luar biasa, tapi kalau durhaka sama orang tua, ya ini bisa bawa sial. Ini. Rezekinya mandek. Oh, langsung mandek, macet, Bante. tertutup pintu rezekinya. Ya, Bante. Nah, jadi pintu rezeki utama di rumah itu adalah menghormati, ya, berbakti pada orang tua. Pada orang tua. Ini di semua agama diajarkan, di semua kebudayaan yang maju dan beradab itu masih diajarkan. Iya, Bante. Mesti berbakti pada orang tua. Oh. Bahkan yang tidak punya agama aja kalau berbakti sama orang tua itu bisa beruntung dia. Bisa beruntung juga, Bante. Nah, Iya. apalagi orang yang sudah mengerti agama. Iya. Kalau tidak berbakti sama orang tua ya sungguh riskan, ya. keterlaluan. Iya, Bante. Iya, benar, Bante. Itu. Bante, kalau tadi disebut hoki atau keberuntungan yang pertama harus berbakti pada orang tua. Bakti yang bagaimana nih nanti yang membawa keberuntungan bagi si anak-anak, Bante? Lebih konkretnya bagaimana? Kita nomor satu kalau masih kecil ya kita mesti menghormati orang tua, ya gitu kan. Iya, Bante. Orang tua itu ya harus sopan bicara. Sopan dalam tata tutur, ya. krama, tutur kata. Kemudian menjaga nama baik keluarga. Oh, seperti itu. Kita punya badan ini sumbangan dari mama dan papa loh. Iya, Bante. Iya kan? Benar, Bante. Hadiah. Kalau nggak ada mama papa kasih badan ini, dari mana badan ini tuh, Pak? Benar, Bante. Iya kan? Iya. Nah, jadi kita itu harus gunakan badan ini untuk berbuat baik. Menjaga nama baik keluarga. Oh. Antara lain yang menjalankan sila itu. Sila ya, Bante. Nah, hindari Ya. pergaulan bebas. Iya, Bante. Hindari narkoba. Iya, Bante. Nah, itu nomor satu itu bagian remaja itu ya. Iya. Anak-anak muda ya. Nah, Iya, ini. Bante. Hindari perbuatan-perbuatan yang amoral dan tercela. Karena itu untuk menjaga nama baik keluarga juga. Itu cara berbakti ya, Bante, ya. Ya, salah satu. Kemudian karena ini terbawa nama orang tua. Iya, Bante. Kalau kita berprestasi, kita berbuat baik, kita bermoralitas yang baik, tentu Iya. dipuji orang. Ini anak siapa itu? Benar, Bante. Baik kali anak itu. Cocok kali jadi calon menantu. Iya. Kan begitu ya? Iya, disenangi ya, Bante, ya. Nah. Karena ada istilah bobot bibit bebet, Bante. Oh. Kalau kita Iya. itu amoral, tidak sopan, ke rumah orangnya tidak tahu sopan santun ya. Oh, iya. Tentunya tidak ada calon mertua yang mau anak gadisnya atau anak Iya. lelakinya punya pasangan yang pasangan seperti itu. seperti itu. Ternyata inilah indikatornya ya, bahwasanya Iya. seseorang yang menghormati orang tua dengan menjaga etika dan tata krama, dia sudah hoki. Benar ya, kalau cari calon menantu, waktu kita berkunjung saja kita sudah dinilai oleh orang tua calon pasangan kita. Kita bertamu aja Pak Rudi ke Iya, rumah Bante. orang, kalau kita sopan, diajak Iya. makan kita Pak. Benar, Pak. Sudah makan, mari makan. Gitu. Oh iya, karena disenangi. Coba ya, Bante. datang rumah orang kita nggak ada sopan santunnya, Iya. ya kan? Iya. Tingkah lakunya amoral, Iya, Bante. diusir kita, Iya. bisa digebukin lagi. Benar, Bante. Ya, kehadiran kita tidak diharapkan ya, Bante. Tidak jadinya. diharapkan. Iya, Bante. Tadi ada bakti pada orang tua. Baik, Sangat Bante. penting ini. Sangat penting ya. Sangat penting. Selain bakti pada orang tua, Bante, hal-hal yang membawa hoki apalagi yang digariskan secara garis besar dalam Manggala Sutta itu? Ya. Ada lagi, Bante? Satu lagi, Iya, yang Bante. paling penting juga. Ini berhubungan dengan pergaulan. Kalau tadi kan di keluarga. Iya, Bante. Pergaulan bagaimana yang bisa bawa hoki? Benar, Bante. Pergaulan yang menghindari orang-orang dungu. Orang dungu, Bante. Orang dungu di sini maksudnya itu pemabuk, ya, Iya. tukang narkoba, Iya. tukang judi, Iya, Bante. tukang selingkuh, Oh, iya. tukang kelahi, Iya. ya kan?
Iya. Nah, itu harus dihindari. Semua ini troublemaker ini. Troublemaker. Ya, Kalau kita ikuti akan kita kena sialnya juga. Kena getahnya, Bante. Kena getahnya. Orang Iya. makan nangka kita kena getah nanti. Oh iya. Iya, Bante. Berarti setelah berbakti menghindari pergaulan dengan orang yang tidak bijak. Nah, itu. Oh, Pergaulan yang tidak baik. benar. Sebaliknya Bante. kita bergaullah dengan orang-orang baik, yang orang bijaksana, orang yang berilmu, Iya, Bante. orang yang berwawasan luas. Orang berwawasan luas. Jadi ya, kita Bante. akan dapat imbasnya yang baik. Oh, juga dapat akibatnya ya, Iya, Bante. dapat ilmunya, Iya. dapat pengaruh baiknya, dapat apa namanya lingkungan pergaulan yang baik. Ya, aksesnya juga, Bante. Orang-orang yang berpikiran maju, orang yang bijaksana itu sangat besar pengaruhnya bagi Besar kita. pengaruh, Bante. Itu membuat kita termotivasi, terinspirasi, ya, terpacu untuk maju juga. Ya, Bante. Nah, ini jadi banyak rezeki nanti. Oh, itu salah satu faktor hoki, Bante. Salah satu kesuksesan seorang itu adalah punya teman baik loh, Pak. Kalyanamita. Benar, Bante. Ya. Dan ini sangat penting. Ya. Kalau ya. kita dilahirkan di keluarga yang biasa-biasa, artinya tidak kaya lah, Iya, Bante. sederhana, tapi kita bisa punya pergaulan orang-orang yang demikian, Iya. itu membuka pintu rezeki kita juga. Karena mereka punya wawasan, Ya. punya akses, punya pengaruh, Bante. Ya, benar. Oh, sekali. jadi ada istilah Tribunus, sebuah peribahasa yang mengatakan show me your friend, I show who you are. Nah, jadi ini terbukti ya dari apa yang diwejangkan oleh Yang Mulia Bante. Ya. Nah, Bante, Ya. kemudian di masyarakat terdapat beberapa keyakinan Ya. ya tentang hoki, terutama masyarakat tradisional ini menaruh pernak-pernik, tanaman atau ritual atau juga jimat-jimat, Bante, untuk mendapatkan keberuntungan. Nah, apakah ini efektif, Bante? Ya. Ini tidak faktor utama. Iya, Bante. Itu hanya faktor apa namanya? Motivasi. Tempelan. Oh, Istilahnya mensugesti. Tapi Sugesti, lihat ya? jimatnya apa? Kan ada jimat itu berupa ayat-ayat suci, ya. oh ya, Bante. Ya kan? Iya. Ya itu kan menimbulkan motivasi, inspirasi kita untuk selalu berbuat baik. Gitu. Oh, seperti itu. Nah, jadi kalau jimat-jimat untuk pelet lah, untuk apalah itu ya nggak boleh. Ya, melanggar. Sebagai Ya. umat Buddha nggak boleh itu, karena itu Ya. semua kan ada karmanya. Iya, Bante. Nah, tapi kalau yang sifatnya untuk mengingatkan kita berbuat baik, hati-hati waspada, ya selalu ingat berbuat baik, ingat dengan Buddha Dhamma Sangha. Iya, Bante. Ingat kita jangan menggunakan badan kita ini untuk sembarangan dan berbuat jahat ya. Iya, Bante. Supaya hokinya itu banyak gitu. Oh, Supaya jangan terhalang hokinya, keberuntungannya. berarti ini lebih ke faktor sugesti dan Ya. faktor kontrol mindset kita. Kalau misalnya Itu kalau jimat yang dibolehkan, misalnya Ya. ada leontin Buddha lah, Ya, amulet itu, Bante. ada parita lah, kan Ya. ada kan orang buat Ya, dulu, Pak. benar, Bante. Gantungan di mobil ya kan, Ah, benar, Bante. parita-parita ya Ya. kan, itu kan untuk mengingatkan kita, eling Oh, waspada. Iya, untuk Saat eling, ya. lagi nyetir lagi apa, hati-hati waspada loh. Melihat tuh kita ingat loh, pikiran jangan menghayal yang enggak loh. Lihat ya, jalan, Bante. hati-hati. Oh, ternyata itu untuk fungsi sugesti dan kontrol. Jangan ugal-ugalan loh. Nah, ini kan baru-baru ini ada artis meninggal dunia Ah, benar, karena Bante. sopirnya tuh ugal-ugalan. Ya, Sambil kasihan. nyetir Lihat. update status. Wah, bahaya sekali. Bahaya. Itu artinya nggak eling kan. Nah, benar, Bante. Ya, kita umat Buddha diajarkan hidup berkesadaran, Ya, ya kan? ya, benar, Bante. Selalu sadar di Ya. mana Anda berada, dengan siapa, ngomong apa, melakukan apa. Harus sadar. Oh, seperti itu. S3, Bante ya, Ya, S1, sadar, S2, S3. sadar setiap saat. Ya. Oh, itu sudah pencerahan, Pak. Minimal sering sadar, Pak. Oh, ya, ya, benar, Bante. Kalau S1-nya belajar sadar. Belajar sadar. S2-nya sering sadar. Sering Kalau sadar. Sudah belajar sadar, latihan sadar ya, nanti sering sadar. Sering sadar. Nah, minimal ini, Pak, sering sadar. Oh, ya, Daripada berarti yang pertama belajar sadar. Ya, Kedua, sering sadar. sering sadar. Yang ketiga sadar setiap saat. Sadar setiap saat. Oh, itu klimaksnya, Bante Oh, ya. itu sudah pencerahan itu. Oh, kalau ada 3 nih, orang pasti beruntung ya, Bante. Dijauhi dari Ya, yang namanya marah bahaya apes, ya. paling tidak. Oh, ya, ya, Bante. Ya kan? Ya. Nah, itu. Ya. Kelanjutannya, Bante, adakah tips keberuntungan menurut Dharma, Bante? Ini yang sesuai dengan Dharma. Tips keberuntungan. Iya, Bante. Ya, itu tadi, Pak. Nomor 1, berbaktilah pada orang tua. Oh, ya. Rawatlah orang tua kalau lagi sakit, Iya, Bante. ya kan? Oke.
bantulah kerjaan orang tua. Bantu pekerja orang Kalau tua. kita belum bisa, belum dewasa, belum mandiri ya, Iya, Bante. bantulah. Iya. Kalau sudah orang tua rawatlah. Iya. Jadi jangan menganggap beban. Oh. Ada orang menganggap, oh ini orang tua sakit dan beban saja. Wah, Padahal itu sumber keberuntungan Anda, sadu Bante. ladang jasa Anda. Yang tidak tara ya, Ya. Bante ya. Kedua tadi bergaul dengan orang-orang bijaksana, orang baik, orang berilmu, orang yang berwawasan mau maju, Iya, Bante. ya kan? Bermentalitas Oh. maju gitu. Iya, punya etos kerja tinggi, Bante. Nah, ketiga, ini penting. Iya, Bante. Hidup kita itu jangan lupa untuk selalu berdana, Oh, gemar berdana, Bante. gemar berdana. Itu Ya. nomor satu untuk orang yang kerja, rezeki itu bisa lancar kalau kita rajin dana. Rajin dana. Bagaimana kalau kondisinya dia miskin, Bante? Oh, dana itu bisa juga bukan hanya materi, Pak. Oh ya, Bante. Bisa dana itu berupa informasi, Informasi, ilmu. ilmu. Oh, bisa Itu seperti malah itu, nggak Bante. habis-habis, Pak. Oh, seperti itu, Bante. Berdana ilmu itu kan nggak bisa habis. Iya, Bante. Kalau berdana uang itu bisa habis, Pak. Oh, malah lebih bagus ilmu ya, Bante. Ya, lebih hebat, Lebih hebat. lebih manfaat. Oh, berarti bukan alasan karena nggak punya uang, saya nggak bisa berdana, Bante. Ya, jadi tidak ada alasan. Tapi itu kalau hokinya nanti itu hoki ilmu, Pak. Oh, iya, Bante. Kita dapat, karena kalau kita mengajar, kita memberi informasi, informasi itu akan semakin berkembang. Ya, Pengetahuan kita akan semakin berkembang. menjadi bijaksana akhirnya, Bante. Oh. Jadi akhirnya kan dapat ilmu, dapat duit juga. Ya, benar, Bante. Kalau kita berdana uang, misalnya berdana bangun wihara, Iya, Bante. bangun Budi Center, bangun sekolah, bangun jembatan, bangun jalan, panti asuhan, panti jompo dan sebagainya. Ya. Itu rezekinya bisa berupa itu tadi. Oh, Bisa berupa bisnisnya lancar, bisnisnya lancar. ya kan, melimpah. Gitu. Nah, Bante, ini ada kasus gini. Kalau misalnya dia terlahir nggak kaya-kaya nih, kemudian dia melihat ada penggalangan dana, bangun vihara, bangun jembatan, bangun sekolah, dia nggak ada uang. Tapi dia mengajak kawan-kawannya mensosialisasi. Ya. Apakah yang bersangkutan ini mendapatkan karma dan hoki juga, Bante? Banyak juga, dapat juga. Banyak ya, Bante. Bisa juga. Tapi sebaiknya janganlah kita hanya mengajak orang berbuat baik, kita sendiri tidak gitu loh. Oh, iya, Bante. Ya kita berdana itu kan tidak dipaksa. Di agama Buddha itu paling enak gitu. Berdana itu sukarela, Sukarela. tidak ada persentasenya. Ya, Bante. Bebas. Anda mau berdana berapa persen terserah Anda. Ya, Karena berdana itu ikhlas kok, ya. kelas ya, Rel, Bante ya. sukarela dengan ikhlas. Ya. Tidak ada ditentukan berapa persen dari kekayaan Anda. Ya. Jadi Anda mau berdana 100% pun itu hak Anda, Oh, iya, Bante. ya kan? Nah, kalau wajib kan agak terpaksa kita. Benar, Bante. Ya, itu. Benar. Kemudian ini, Bante, Tadi ya, Ya. jadi berdana itu bisa materi, bisa non materi, Pak. materi dan non materi. Ya. Nah, berkaitan dengan non materi, Bante. Bisa nggak seseorang menjadi tambah hoki kalau setiap pagi hanya baca parita, Bante? Baca parita. Bisa Hokinya dalam hal keselamatan itu dapat. Dapat ya, Bante. Karena kalau kita baca parita itu kita mempersiapkan pikiran kita memikirkan hal-hal yang baik, Oh, seperti memikirkan untuk berbuat baik. itu. Iya, Bante. Jadi dengan ada niat baik kita saja, cetana yang baik saja itu Iya. akan mendorong timbulnya ucapan perbuatan yang baik nanti sepanjang hari itu. Maka setiap pagi itu dianjurkan orang melakukan puja bakti ya. Puja Kalau yang bakti. punya altar di rumah bisa melakukannya lebih baik lagi. Lebih baik ya, Bante. Kalau yang nggak punya altar pun bisa melakukannya. Nah, habis mandi sebagainya Anda baca parita singkat, meditasi. Artinya Anda dalam keadaan kondisi sudah sehat lahir batin. Iya, Nanti Bante. pergi bekerjanya bisa berpikir dengan baik ya, Iya, Bante. berbicara dengan baik, Iya. berkomunikasi dengan relasi dengan atasan, dengan teman kolega kerja dengan baik. Oh, moodnya pun bagus ya, Bante ya? Moodnya bagus, tidak emosional. Iya, Bante. Nah ini penting. Iya, Bante. Karena suasana kerja itu enak, itu orang senang kerja, Iya, Bante. bahagia. Karena sudah diawali dengan parita. Iya. Bante, untuk membantu masyarakat yang mungkin masih tradisional menuju ke Buddhis yang lebih intelektual, apa urutan parita yang bagus, Bante, di pagi hari sehingga mereka hoki, Bante? Nah, kan ada urutannya, Bante ya. Sudi dijelaskan, Bante.
Ya, yang biasa-biasa Pak, yang sudah kebaktian umum itulah. Apa saja Kak Bante? Ya, biasanya kita mesti mulai dengan bernamaskara. Namaskara, ya. Menghormati yang patut dihormati itu juga bawa hoki Pak. Oh, Beruntungan. sadu, Berkah sadu. utama. Berkah utama ya. Puja Bante. ca puja nianang etang manggalam utamang. Menghormati yang patut dihormati adalah berkah utama. Sadu Bante. Nah, jadi kita mulai dengan melakukan pelaksanaan dana itu menghormati yang patut dihormati. Ya, Paritanya? Bernama Kara. Nama Karagata. Nama Karagata. Ya. Oh ya. Kemudian Bante? Ya, bisa baca Wandana. Wandana, Tisarana. Tisarana, Pancasila. Pancasila. Pancasila Buddhis tentunya. Pancasila ya Bante. Oh. Buddha Nusati. Ya Bante. Dhamma Nusati, Sangha Nusati, Saca Kiryagata. Saca Kiryagata. Sudah cukup. Semua itu adalah minimumnya ya Bante ya. Kalau waktunya singkat kali ya sampai Pancasila. Sampai pun. Pancasila. Berarti 4 itu wajib ya, Bante ya. Nama Karagata, Pak Wandana, Tisarana, Pancasila. Ini bagi perumah tangga nih. Bagi perumah tangga Bante. Supaya dia ingat hari ini saya jangan lupa sila. Iya Bante. Sila adalah kekayaan saya. Iya Nah, Bante. itu kekayaan moral Pak. Benar Jadi Bante. hoki juga itu. Benar Bante. Nah, karena kalau orang menjalankan sila itu percaya diri Pak. Ya. Orang melaksanakan sila itu orangnya percaya diri. Iya Bante. Orang yang melanggar sila itu mesti dia kurang pede nanti. Benar Bante, karena bersalah ya. Merasa guilty-nya ada ya. Benar. Merasa Bante. bersalah. Jadi kalau orang merasa bersalah itu kan dia kurang pede. Benar Bante. Tapi kalau orang tidak merasa bersalah atau tidak melakukan kesalahan, dia akan percaya diri. Iya, mentalnya, batinnya Iya. sudah siap begitu. Ketemu siapa saja tidak malu-malu, tidak takut-takut. Iya Bante. Jadi Bante, saya izin. Banyak sekali pertanyaan awam ini berkaitan dengan tidak punya anak, tidak punya pasangan, Iya, Bante iya. ya. Oh iya, iya. Atau sakit, pingin umur panjang, pingin Iya. lolos lah dari sergapan maut begitu Iya. Bante. Kemudian yang belum dapat kerja, pingin dapat kerja. Iya. Nah ini kan harapan-harapan Bante. Iya. Nah jadi bagaimana supaya harapan itu tercapai Bante? Itu kan termasuk hoki juga Bante. Ya, harus lihat case by case. Oh Bante. Jadi kalau misalnya kasus, ini sering orang bertanya sama Bante, Bante, ini anak saya ini kok berat jodoh Bante, tolong didoakan Bante supaya enteng jodoh. Ya Bante. Kalau itu Bante nggak bisa. Oh ya. Oh, Bante aja nggak dapat jodoh kok suruh buka. Ya, jadi Tribunus ingat ya, ini sudah dipertegas oleh Bante, jikalau ada memohon sesuatu atau doa, haruslah doa itu yang berkepatutan. Jadi kalau minta jodoh sama Bante, ya Bantenya hidup suci. Bante aja tidak kawin kok suruh doa. Benar ya, Bante. Oh, jadi bagaimana dengan yang sakit dan yang mencari kesempatan untuk dapat sekolah, dapat kerja, Bante? Ya itu, tadi yang jodoh sikit dulu Pak. Ya, Bante. Jadi ya Bante Biku Sangga memang tidak boleh mendoakan orang soal jodoh ya Pak. Oh ya. Kalau pandita boleh. Boleh Bante. Ya, tapi sebenarnya soal jodoh ini kan macam-macam sebab. Iya Bante. Bisa juga orang durhaka sama orang tua, ya bisa juga jadi sulit jodoh. Oh seperti itu ya Bante. Ya. Atau orang yang suka pernah mematahkan hati orang lain. Oh. Ya kan? Iya Bante. Itu juga bisa berat jodoh. Iya Bante. Nah, jadi hati-hati. Oh dua hal yang fatal ya. Ya, mempermainkan cinta orang ya. Iya Bante. Nanti bisa juga dapat jodoh yang tidak baik. Oh seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya memang tidak cinta, jangan mempermainkan anak gadis orang atau anak laki orang. Iya Bante. Berteman saja. Berteman saja ya Bante ya. Kalau mau yang serius baru gitu. Ya. Ya, itu jadi penting. Jadi kalau tipsnya itu ya itu tadi menghormati yang patut dihormati. Ya. Ada juga yang menyarankan ya mempersembahkan bunga di altar Buddha. Ada juga seperti itu. Bisa ya Bante ya. Ya, karena itu dari sugesti juga itu, Pak. Oh. Bunga ini kan mekar gitu. Iya Bante. Ya itu supaya kuyen katanya. Dapat jodoh ya Bante. Ya, Bante saya pernah dengar beberapa rekomendasi dari mereka yang saya nilai cukup bermoral. Artinya begini, kalau misalnya pengen mendapatkan jodoh, pergilah tanam bunga. Ya. Logikanya begini Bante, bunga itu nanti diambil oleh lebah, jadi madu, dia memberi kehidupan bagi banyak makhluk. Iya. Nah bunga ini yang melihatnya juga bahagia dan senang. Iya. Jadi impactnya atau dampaknya bagi orang dan bagi si lebah luar biasa sekali. Ya. Jadi sehingga kalau nanti Anda mengharapkan jodoh, dari kekuatan akumulasi karma ribuan lebah yang mengambil bunga ini, nanti Anda akan mendapat balasan setimpal. Apakah demikian Bante? Bisa Bante? Ya itu semacam doa itu, Pak. Semacam doa ya Bante? Itu kan harapan. Harapan. Tapi dengan doa itu bisa berhasil kalau didukung oleh 3 syarat, Pak.
Apa itu Bante? Syarat pertama, melakukan doa itu dengan sungguh-sungguh. Ya Bante. Bukan main-main gitu Pak. Ya Bante. Sungguh-sungguh. Yang kedua, waktu berdoa itu dengan pikirannya itu bisa konsentrasinya itu tepat kepada sasarannya. Iya Bante. Apa yang dimaksud. Jadi kalau lagi berdoa jangan pikir, oh ini belum setoran, oh ini sudah mau apa bayar kredit dan sebagainya. Iya Bante. Nah, pikiran jangan lari sana sini. Harus fokus. Fokus. Ya, yang Bante. ketiga, didukung karma baik. Dukung karma baik ya, yang Bante. berkesesuaian. Oh, iya Bante. Nah, tadi itu asosiasinya itu tadi. Ya Bante. Tanam bunga, bisa mekar, Ya. ya kan? Diambil lebah. Nah, bisa membahagiakan, Benar Bante. membuat orang lain bahagia. Ya. Lebah itu kan sampai beranak pinak juga. Benar Bante. Nah, itu. Jadi, Bisa ya Bante. dengan pikiran positif. Oh, ya. Itu kan namanya pikiran positif. Iya Bante. Tapi dia doanya dengan cara action, Dengan bukan action. dengan kata-kata. Ya. Ya kan? Ya Bante. Nah, intinya bikin karma baik yang berkesesuaian. Yang berkesesuaian. Nah, ini sesuai nggak Bante? Ya, itu sesuai ada, ya. kalau dia ngerti dengan pikiran yang positif ya. Iya. Karena dikatakan dalam Dhammapada itu kan, Iya Bante. pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara dan melakukan tindakan badan jasmani berdasar pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Bagaikan Bante. bayang-bayang yang tidak meninggalkan tubuh. Oh. Kemana badan kita pergi ya bayang-bayang ikut kita. Oh, begitu ya Bante. Ya. Jadi sebaiknya kita buat baik Bante, karena diikuti yang baik-baik Bante. Ya, mulai dari pikiran. Mulai dari pikiran. Timbul ucapan dan perbuatan. Nah, kalau tadi orang biasa berdoa dengan kata-kata, Iya Bante. pikiran dan kata-kata. Iya. Ini kalau yang tadi tanam bunga itu pikiran dan perbuatan badan jasmani. Iya Bante. Oh, pikiran dan perbuatan. Sama pikiran seperti dan tadi yang Bante dengar juga ada orang menyarankan begitu, yaitu mempersembahkan bunga di altar Buddha. Oh, Itu bisa. kan doa dengan bentuk tindakan. Oh, iya Bante. Yang perdana mempersembahkan. Langsung action ya Bante ya. Ya, artinya berbuat kebaikan yang bisa membawa kebahagiaan. Ya. Ya, Jadi itu. kalau misalnya ada juga yang melepas burung parkit satu pasang, aha, gitu. Oh, iya, iya, Nah, iya. harapan nanti dapat pasangan gitu Bante. Sah-sah saja ya Bante ya. Nah, itu kan Seperti juga pikiran positif. oh, dia. pikiran positif ya. Ya, jadi prakteknya itu praktek dari Dharma tadi, yang intinya pikiran itu yang baik. Kalau bicara baik, berbuat baik, pikiran baik. Iya Bante. Makanya hasilnya nanti bisa membawa kebahagiaan, bahoki. Gitu. Bawa hoki ya Bante ya. Ya. Jadi bukan hanya dengan kata-kata. Dengan kata-kata tanpa ada berbuat kebaikan yang Ya. nyata, itu Ya, kurang Bante. syaratnya. Kurang syaratnya ya. Ya, karena itu baru pikiran dan ucapan. Belum Ya. lagi tindakan nyatanya, actionnya. Iya, Bante. Kemudian saya mendengar banyak sekali mereka yang menghadapi rintangan dalam pekerjaan, karir, ada karma perintang, ada hambatan. Iya, iya. Nah, jadi mereka pergi ke panti asuhan, panti jompo, memberi kegembiraan pada mereka dengan makanan, Ya, dengan ini yang hiburan. terutama ini benar Pak. Ya, Ada kasus misalnya orang sulit punya anak, benar Bante. Ya kan? Ya, ya itu ada karma penghalang Pak. ya, Jadi karma penghalang itu bisa macam-macam ya. ya, Tetapi kita bisa juga membuat karma yang menekan karma penghalang. oh iya, Karma yang menyingkirkan karma penghalang. ya Bante. Ya contohnya pernah ada kasus ini, kisah nyata lah. Ya, Ada Bante. umat yang udah menikah, susah dapat anak. Ya Bante. Beberapa tahun mereka menikah belum punya anak. Kebetulan ada buka panti asuhan Buddhis kan. Ya Bante. Bante bilang, kamu sana pergi mengurus anak panti Ya, asuhan, Bante. anak yatim, anak susah, Ya, yatim Bante. piatu ya. Nah, jadi itu kan karma baik yang bisa menekan karma buruk. Karena ada orang nggak bisa punya anak karena dulu kehidupan lampau mungkin ada membunuh anak orang. Oh, seperti itu. Termasuk nembak burung itu kan punya anaknya, masih ada Ya. berapa anak kecil, anaknya masih kecil-kecil belum bisa terbang toh. Ya. Kalau nembak satu matinya mungkin 6-7. Oh, induknya meninggal, anaknya nggak dapat makan Nggak gitu dapat Bante. makan. Wah, kejam sekali Bante. Ya, maka itu. Itu sebabnya dihukum di kehidupan ini. Termasuk yang menangkap ikan yang lagi hamil. Ya Bante. Kan ada orang juga suka ya makan telur ikan. Ya, wah mengerikan sekali Bante. Khusus ya. Ya, Khusus pergi nangkap ikan yang sedang hamil. ya. Itu berapa ribu butir telurnya kan. Oh, Nah, itu. itulah yang menimbulkan karma perintang Bante. Perintang. Jadi dia susah punya anak. Padahal dicek ke dokter sehat. Ya Bante. Suami istri sehat. Hah, Kok ya.
nggak bisa hamil. Ya seperti itu. Jadi ya, secara biologisnya nggak ada masalah. Ya. Dan secara karmanya. Karma ya. Jadi ada karma perintang. Maka dia harus membuat karma baik yang kebalikan dari karma buruk. Termasuk misalnya melepas hewan yang hamil, ya ikan yang hamil. Seperti itu. Ya. Atau ke panti jompo. Mengurus anak yatim piatu, ya, ada yang menjadi orang tua asuh. Benar, Bante. Ya kan? Jadi itu besar manfaatnya, Bante. Ya, ada orang yang mengadopsi anak. Ya, Bante. Jadi mancing katanya kan? Ya. Nah, memang ada kejadian seperti itu. Karena itu bibit karma baik, Bante ya, yang menghasilkan jasa yang luar biasa. Menekan karma buruk sehingga karma baik dia bisa berbuah. Iya, Bante. Nah, itu seperti itu. Jadi case by case. Jadi harus lihat kasusnya apa, harus bikin karma baik apa. Jadi kalau misalnya memberi wafer ini di sarang semut, walaupun wafernya kecil, yang makan tuh ribuan semut, ini juga bisa menekan karma perintang, Bante. Bisa kalau sering-sering dilakukan terus-menerus ya. Bisa ya, Bante. Jadi ada dua perbuatan baik atau berdana yang luar biasa yang kalau dilakukan itu bisa menghasilkan karma baik itu cepat berbuah. Apa itu, Bante? Ya, satu itu berdana tetap. Rutin ya, Bante? Rutin tetap. Saya ulang tahun kelahiran. Ya, Bante. Berarti saya kasih tip ini. Ini tip ya? Iya, ya, Bante. Supaya hokinya bagus ya? Iya, Bante. Jadi setiap hari ulang tahun kita itu hari apa? Misalnya hari Minggu. Setiap minggu kita khususkan mesti ada berbuat kebaikan. Ya, Bante. Kita beli makan untuk orang tua. Ya. Kalau jauh dari orang tua ya bisa berdana pada biku sangga, pengemis, ya, orang jompo gitu. Iya, Bante. Nah, kalau yang nggak punya anak ya kasih dana makan anak yatim, yatim piatu, gitu. Itu di setiap hari ulang tahunnya. Hari ulang tahunnya ya. Jadi itu hari biasa pun tetap buat baik, tapi hari itu jangan sampai lupa. Khusus itu, Bante. Dikhususkan, diistimewakan. Itu yang mingguan. Kalau yang bulanan ya pas tanggalnya. Kalau tanggalnya lahirnya misalnya tanggal 21. Iya, Bante. Tiap bulan tanggal 21 istimewakan. Merayakanlah ulang tahun dengan cara berbuat baik. Berbuat baik. Bukan pesta. Ya. Orang kan sekarang bikin pesta. Pesta nggak boleh. Kayak orang bule itu namanya. Ya, Bante. Anaknya tiap tahun dirayakan. Kalau orang Tionghoa kan nggak boleh. Ya, Bante. Orang Tionghoa yang boleh dirayakan ulang tahunnya. Iya. Dirayakan loh, bukan merayakan. Iya. Kalau merayakan berarti sendiri yang buat. Itu tadi berdana. Iya, Bante. Kalau dirayakan orang pestakan dia. Iya. Anak cucunya. Itu cucu. kalau yang sudah umur 60 tahun. Seperti itu, Bante. Ya, kalau yang belum 60 tahun tidak layak dirayakan oleh anak cucunya. Ternyata ada aturannya. Karena 60 itu kalau menurut tradisinya. Zodiaknya orang Tionghoa itu kan ada 12 sesion itu kan. Benar, Bante. Satu sion itu kan 5 elemen. Iya. Jadi 12 kali 5 60. Jadi ketika orang berusia 60, berarti dia punya sesionnya dan elemennya kembali ke aslinya. 60 tahun sekali. Ternyata itu harus makanya dia baru layak, artinya dia sudah tua. Kan umur 60 artinya sudah tua. Iya, Bante ya. Kalau 40 sampai 60 itu masih setengah baya, Pak. Setengah baya. Ya, seperti itu, Kalau tua itu 60 ke atas. Ya, masih muda. 75 itu udah sepuh. Ya, Bante. Kalau 90 udah sesepuh. Ya, Bante. Ya kan gitu. Ya kan udah sangat tua gitu loh. Iya, benar, Bante. Kalau masih 60 baru boleh pantas. Itu orang Tionghoa. Iya. Jadi kalau orang tradisi barat kan Sweet 17 dirayakan. Nah, itu biasa adat istiadat, ada anak yang mulai dewasa itu ada dipestakan sih memang. Dipestakan ya. Tapi ini kan tiap tahun. Iya, Bante. Itu tradisi barat. Jadi kalau tradisi Buddhis mestinya setiap kita ulang tahun kita berbuat baik. Setiap ulang tahun. Kalau orang Jawa juga ada, Pak. Setiap hari ulang tahunnya itu dia puasa. Seperti itu. Ya. Luhur sekali ya, Bante. Ya, mereka mempuasakan. Puasa ya. Karena itu kalau orang Tionghoa bilang itulah po'un. Supaya beruntung. Ya, maka di hari ulang tahun kita, kenapa kita bisa lahirnya di hari itu, jam itu, bulan itu, tahun itu? Kan ada karmanya. Ada karmanya ya. Karma yang membawa kita lahir ke dunia ini kan. Iya, Bante. Nah, itu. Ya. Kamayoni. Ya, terlahir oleh karma. Ya, ditentukan Janaka kama. Kama yang berfungsi untuk melahirkan. Seseorang. Proses melahirkan seorang. Iya, kekuatan karma, Bante ya. Janaka kama. Iya, jadi Tribuners, jangan lupa tadi ada diwejangkan oleh Bante supaya beruntung di hari kelahiran kita
di bulan kelahiran kita atau tanggal kelahiran kita, sebaiknya kita melakukan banyak kebajikan. Semisal tadi di awal-awal dikatakan kita memiliki sila dan juga bermurah hati atau juga berbakti pada orang tua. Itu yang bisa beruntung, Pak. Tambah satu lagi, tadi kan 2 ya? Iya, Bante. Yang satu lagi yaitu kala dana. Apa itu, Bante? Kalau yang tadi yang pertama berdana tetap itu nica dana. Nica dana. Berdana tetap. Iya, Bante. Tetap teratur sepanjang hidup. Iya. Yang kedua itu kala dana, berdana dikala dibutuhkan. Kala Dia dana. memberi sedekah, memberi bantuan itu dikala dibutuhkan. Itu punya kekuatan karmanya cepat masak. Seperti itu, Bante. Contohnya misalnya orang sudah mau mati kelaparan. Iya, Bante. Dikasih bukan uang, kasihnya apa? Makanan dan minuman. Iya. Orang dia sudah nggak kuat berjalan kok. Benar, gitu. Bante. Orang lagi tersesat di gurun pasir, dikasih emas sekilo ya untuk apa? Gitu. Benar, Bante. Dikasih satu ini. Aqua. Ya. Nih, Indodes. Indodes, dikasih Indodes. Ya. Indodes. Iya, Bante. Ya. Itu menolong sekali ya, Bante. Itu karmanya cepat masak, Pak. Iya, Bante. Itu maka orang yang sering-sering naik turun hokinya kan. Iya. Seringlah melakukan kala dana. Ini kan orangnya mesti jeli, Pak. Benar, Bante. Karena mau kala dana itu kita harus pasang telinga, pasang mata. Benar, Bante. Baru ada kesempatan itu. Dan orang kebakaran rumahnya. Kala dana juga. Kala dana juga rumah itu. udah habis. Masa didanakan beras. Iya. Kompornya udah nggak ada. Benar. Mau masak di mana dia? Benar, Bante. Jadi pada momen itu ya dibelikan makan. Pakaian, ya kan? Kasih minuman. Ya. Itu dulu emergency. Ya. Ini yang disebut kala dana ya. Kala dana. Termasuk mereka yang meninggal butuh peti mati, Bante. Ya. Jadi berdana dikala dibutuhkan. Ya. Ini mau donor darah orang ini kalau biasa donor darah yang teratur gitu itu kan belum tentu langsung dipakai, disimpan dulu di PMI misalnya kan. Ya, Bante. Tapi kalau ini ada orang bilang dibutuhkan dana, segera ada orang operasi ini, kurang dana ini. Itu momennya. Kala dana itu, Bante. Itu bisa nolong nyawa orang. Iya. Kalau dalam pepatah Tionghoa bilang menolong nyawa satu orang sama dengan mendirikan pagoda 7 tingkat. Seperti itu, Bante. Ya. Ternyata luhur sekali ya, Bante ya. Cepat berbuah itu. Karma baiknya cepat berbuah. Karma baik cepat berbuah. Iya. Jadi makanya itu harus pasang mata, pasang telinga. Ya. Kalau di sosmed ada langsung. Jangan ditunda lagi ya, Bante. Jangan tunda lagi, cepat. Ya, karena Bante. kalau misalnya orang sudah lewat waktunya, tidak emergensi lagi, Bante. bantuan kita itu tidak begitu memiliki daya lagi ya. Iya, tidak begitu efektif dan efisien lagi. Itu sebabnya kalau berdana jangan ditunda-tunda, Bante ya. Kalau lagi dibutuhkan cepat. Iya, Bante. Nah, itu cepat masak. Karma baiknya. Maka orang kayak gitu itulah. Orang yang demikian itu kalau dia buka usaha baru cepat booming. Karena ada kekuatan karma ini. Sekarang selalu berbuat kala dana. Itu yang kalau kita membedakan. dana ke panti asuhan, misalnya panti jompo, kalau bisa yang sudah siap makan, siap untuk dikonsumsi. Iya. Kalau kita dananya beras, mie instan, masuk gudang itu. Iya, Bante. Kapan dimasak belum tentu. Iya, Bante. Kadang berkutu malah dijual nanti. Iya, Bante. Daripada nggak sempat dimakan, saking banyak yang ditimbun kan. Iya, Bante. Nah itu, kalau kita langsung bawa yang sudah siap makan, masak, si panas, hangat, bawa sana, makan. Iya, Bante. Itu cepat berbuah. Kala dana. Karena Banti punya, ada umat ya, itu melakukan itu. Iya. Dia dari miskin jadi kaya raya dia. Karena kala dana. Makin lama makin kaya. Dari rumahnya sewa sampai bisa beli rumah, beli villa, bisa pindah ke Batam, bisa punya rumah di Singapura dan di di Malaysia. Ternyata jadi luar biasa pengusaha sekali. Properti hebat, luar biasa. Ternyata luar biasa sekali ya, kala dana, yaitu berdana ketika orang sangat membutuhkan. Berilah air ketika orang haus, berilah makanan ketika orang lapar, berikan selimut ketika seseorang itu dingin. Betul, Pak, itu. Jadi Bante begini, bagaimana kalau seseorang itu dia buat baik, ya, tapi pamrih, Bante? Gimana dengan nasib karmanya itu, Bante? Ya kalau pakai pamrih ya keberuntungannya sedikit. Sedikit ya, Bante? Makin dia tidak pamrih, makin... Jadi boleh punya pamrih tapi tidak pribadi. Iya, Bante. Kalau pamrih pribadi itu
karma baiknya atau hokinya itu sedikit, terbatas. Terbatas ya. Kita yang membatasi itu, pikiran kita membatasi. Oh, misalnya berdana itu ingin populer, Bante. Itu terbatas. Terbatas. Jadi ini nggak bisa mendapatkan hoki. Berdana itu kita mesti untuk apa dana ini gitu loh. Saya berdana demi apa? Saya berdana bangun wihara demi orang bisa beribadah, belajar dharma, praktek dhamma, berbuat kebaikan, generasi demi generasi. Bagi manusia sekarang yang akan datang dan seterusnya. Bahkan bagi para dewa juga. Iya, Bante. Itu kan nggak terbatas, Pak. Iya, Bante. Nah, setiap orang pakai wihara itu kamu kongte, kamu karma baik. Iya. Jadi rezeki Anda itu otomatis nggak bisa terbatas. Ya, berkelanjutan. Kalau hanya sendiri kan, supaya saya populer, supaya saya kaya, sedikit itu. Iya. Oh, ini sengaja kami tanyakan supaya masyarakat tahu bahwasannya mana ladang jasa yang baik dan apa pemicu berkelanjutannya sebuah buah karma baik, yaitu Anda harus mengerti maksud dari dana itu dan siapa yang dituju dan apa dampaknya pada masyarakat. Iya. Baik, Bante, selanjutnya ada juga keyakinan bahwa kita dekat-dekat sama orang sukses, maka kita kebagian hokinya. Nah, sekarang relevansinya begini, Bante. Orang suksesnya rajin ini, Bante. Iya. Tapi yang mendekati ini orangnya cepat putus asa, Bante. Cepat putus asa. Iya. Bagaimana nih, Bante? Ya bisa kecipratan dikit-dikit, Pak. Dikit-dikit ya, Bante. Lama-lama jadi bukit, Pak. Oh, seperti itu, Bante. Ya kalau dia bergaulnya acap kali gitu ya. Iya. Ini bergaul dengan akrab. Iya, Bante. Otomatis kan sama dengan yang tadi Bante katakan Manggala Sutta itu. Iya, Bante. Bergaul dengan orang bijaksana, orang yang cerdas, orang yang berpikiran maju, orang yang rajin, orang yang punya aspirasi yang tinggi. Iya, Bante. Ya, itu kita ilmunya kan kita dapat gitu. Oh, terduplikasi, Bante. Ya. Ya. Gitu, karena kita orang yang lebih lemah. Sama kayak orang misalnya latihan bulu tangkis. Iya, Bante. Atau tenis meja. Ya. Kalau kita bertandingnya dengan yang lebih pandai, Iya. lebih maju, Ya. kita kan menjadi lebih semangat. Oh, benar, Bante. Kalau kita mainnya sama yang lebih bodoh sama kita, kita itu jadi malas. Ya, gitu. sparring partnernya harus kuat, Bante, supaya kita termotivasi untuk maju. Kalau kita sudah maju, kita melatih. Ya, Bante, benar. Melatih orang yang masih belum maju. Ya. Jadi dia bergaul sama kita itu bergaul sama orang bijaksana. Oh, benar, Bante. Kalau sudah jadi orang bijaksana, orang pintar, orang maju, Ya, Pak. sadu, Bante. Jadi menjadi berkah bagi orang yang bergaul dengan orang yang demikian. Termasuk diri kita. Ya, Tapi kalau diri kita ini masih bodoh, masih belum terampil, belum pandai, ya kita bergaul sama yang sudah maju. Oh, ya, Bante. Ya maka ada istilah magang itu loh, Pak. Magang ya, Bante. Sekarang kita naik lagi stadium ya, Bante. Ya. Kalau manusia menolong manusia, kadang-kadang umat ini sering minta tolong pada dewa-dewa, Bante. Nah, pertanyaan saya, orangnya rajin berdoa, rajin memohon, tapi kembali ke masalah tabiat, Bante. Apakah dewa itu sudi menolong, Bante? Ya bisa juga nggak sudi. Ya, Bante. Dewa ini bukan hanya makhluk halus loh, Pak. Oh, Kan, ya Pak Rudi Rahman nih suka menolong orang susah. Dia bilang, oh ini Pak Rudi Rahman ini dewa penolong saya. seperti itu, Bante. Dewa yang nggak nampak itu justru kadang-kadang nggak nolong, nggak ketahuan. Iya, Bante. Ya, misalnya orang sebenarnya tikong, ticukong, topekong, ya. Iya. Apa pernah muncul lontong? Nggak pernah. Nggak ada ya, Bante. Iya kan? Nah, makanan itu diberikan oleh manusia. Iya. Bante hari ini diundang Pak Rudi Rahman, Ya, Bante. isi acara. Ya, Terus Bante. didana makan loh. Ya, Bante. Ya kan? Ya. Nampak langsung hasilnya. Oh, Kan sadar, gitu. Bante. Ya, dewa itu ternyata juga sahabat-sahabat kita, Iya, orang jangan baik. berpikir dewa itu makhluk halus saja. Ya, ini Jadi membuka boleh wawasan kita. minta tolong sama dewa nggak? Ya, Bante. Ya boleh-boleh saja, tapi terkabul tidaknya nanti dulu, ya kan? Ya, Ya kita minta tolong sama orang aja, sama teman baik itu kadang Ya. dibantu, kadang enggak, tergantung Ya. kondisi. Anda minta tolongnya sama dia dalam hal apa? ya, Bante. Ya kan itu kan kayak orang konsultasi. Ya, Bante. Ini dewa itu kan kayak konsultan, Pak. Ah, benar, Bante. Kalau dewa yang ahli ekonomi ya tanya soal ekonomi, Pak. Jangan tanya soal kesehatan. Oh, salah jurusan, Bante. Salah jurusan. Ya, Tribunus, Anda harus bijak ya, diwejangkan oleh Bante, bahwasannya meminta bantuan dewa sendiri juga harus bijak, lihat jurusannya. Itu Dewa pun jangan apakah langsung itu? dipercaya, Pak, kan? Ah, benar. Karena dewanya dia kan udah minta tanya ya kita jawab. Iya, Cuman Bante. jawabannya jangan ditelan mentah-mentah. Oh, harus disaring, Bante. Ya kan Dicerna Sang ya. Buddha bilang don't just believe. Jangan Oh. percaya gitu saja.
Oh, Ini harus kan kita dicerna. cari second opinion atau third opinion. Ya, Pendapat yang kedua, ketiga apa nanti kita saring, kita pikir mana yang paling baik. tetap harus seperti itu ya Bante Ya, ya. jangan pergi tanya dewa terus Anda jadi budak, itu salah. Oh, ya betul. Boleh tanya dewa seperti kita konsultasi sama ahli ekonomi kayak Pak Rudi, Ya Bante. ahli konsultan manajemen dan bisnis dan manajemen. Ya, Soal Bante. bisnis manajemen kita boleh tanya, enggak tolong Pak Rudi Rahman kasih masukan. Ya boleh lah. Ya Bante. Bayar ya kan. Ya Bante. Gak sama dewa dikasih dupa lah. Dupa ya, persembahan penghormatan ya Penghormatan Bante ya. kan. Kalau sama yang ahli mau nanya soal masalah Ya, anak ya tanya dokter anak. cari dokter anak. Iya dong. Ya, Aku belum punya beranak nih, tanya sama yang ahli kan, ahli ya. kandungan. ya Bante. Gitu. Masalah hukum, tanya konsultasi Pakar hukum ya Bante. pengacara. Ya, kadang-kadang salah jurusan semua Bante. Dewa itu nggak serba bisa, Pak. Oh, ada juga Ada kemampuannya. spesialisasi. Kan dia dari manusia baik mati jadi dewa. Oh, seperti itu ya. Iya kan? Nah, ini sungguh mencerahkan kita ya Tribuners ya. Baik, satu kasus khusus lagi Bante. Nah, Tentang sukses seseorang. Beberapa waktu lalu kita ada lihat kasus kumantong. Atau sejenis boneka nah, yang setelah dimantra-mantrain, dimasukin makhluk halus. kemudian dapat membawa keberuntungan bagi orang yang memilikinya dan memperlakukannya dengan baik. Apakah ini sesuai dhamma Bante? Dan kumantong itu apa Bante? Kumantong ini kan tradisi Thai ini ya. Iya Bante. Di Thailand tuh sebenarnya Banti pernah baca sekilas dulu, katanya di zaman perang dulu, Iya. ini kumantong ini didaya gunakan sebagai apa nih? Bagian intelijen, Pak. Intelijen ya. Oh ya. Dia kan malu halus. Ya. Suruh sana lihat bagaimana pergerakan musuh. Ya. Nah, membantu. Oleh Jenderal Chang Kung Pen. Nah, Ya. ya kan? Ya, Jadi penting. itu manfaatnya dulu gitu. Oh. Tapi di zaman sekarang ini dimanfaatkan untuk apa namanya? Pelaris, Pak. Pelaris ya. Oh, ya Dipelihara Bante. dikasih minum susu loh. Benar. Kalau di Bante. Indonesia ya tuyul. Tuyul, ternyata kumantong itu tuyul, ya. Cuma tuyul itu kan mau Pak. Ya. Sama yang istrinya yang melihara. Oh, Kalau begitu. kumantong ini dikasih Ya. susu kotak mau dia. Oh gitu. Iya. Cuma masalahnya ini kan makhluk peta. Iya Bante. Kalau udah melihara nanti nggak mau pulang gimana? Jadi Lain kali mau dipulangkan gimana caranya? iya Bante. Repot kan? Ya. Nah, jadi jangan anak sendiri nggak dipelihara malah pelihara anak setan. Oh, itu sungguh tidak pajik ya Bante ini ya. Ya. cara-cara yang tidak profesional. Dan kita juga mempertanyakan integritas dari mereka yang memelihara kumantong ini. Anda manusia di Kalau puncak bisa- evolusi tertinggi. Kalau dia itu anak indigo kayak siapa ya dia tahu cara ngurusnya, oke. Oh ya, Dia kan namanya mau nolong dia ya. benar Bante. Karena Berarti ini kan- kumantong bayi ini ya, Kayak balita. setan kecil lah. Oh, Kan mereka menderita. iya Bante. Kalau orang-orang yang punya kemampuan spiritual tinggi, orang-orang indigo ya kayak si itulah. Ada indigo siapa yang bisa punya boneka punya kumantong kan? Oh ya, Nggak usah disebut namanya ya lah. ya Bante. Oh, Disebut boleh nggak? ah. Contohnya kayak Roy Kiyoshi lah. Roy Kiyoshi, Nah, nanti Bante. nggak mau di apa? Ya. So, Ya, kan dia ada kumantongnya ada apa? Ya. Dia tahu bagaimana merawatnya. ya. Ya mungkin dia kasih pelimpahan jasa untuk dia supaya dia bisa terlahir kembali. Oh, tapi kalau untuk terakhir kembali, that's fine ya. Tapi kalau memanfaatkan Bante. Saya suruh dia berbuat baik. Oh. Kalau alasannya kumantong ini kan anak supaya dia bisa lahir lagi dia harus berbuat baik kepada tuannya. Oh, iya. Cuma ini beda dengan pesugihan, Pak. Beda ya Bante ya. Kalau pesugihan itu tumbal, ada tumbalnya. Oh, Itu yang kalau- berbahaya. Oh, itu nggak boleh Ada Bante. orang mau cepat kaya, ya kan? Dan ini tidak bijak ya Bante Nah, ya. itu cari bersekutu dengan setan. Ya. Tapi ada tumbalnya, mungkin anaknya, mungkin karyawannya, Iya, mungkin Bante. siapa yang sudah ikut menikmati hasilnya itu bisa jadi korban. Wah, itu kan bahaya. Iya Bante. Nyawa taruhannya. Oh, bahaya sekali ya Bante ya. Pesugihan. Itu Iya, di Bante. Indonesia itu ada. Nah, itu. Iya Tapi Bante. ada itu kan. Iya Bante. Nah, Baik Tribuners, setelah panjang lebar kita mendengarkan uraian dari Yang Mulia Bante, kita sudah mendapatkan esensi tentang bagaimana menjadi orang yang hoki atau beruntung. Salah satunya adalah punya sila, punya moral, berdana secara konsisten, dan juga berdana di saat seseorang sangat membutuhkannya. Semua ini tidak lepas dari usaha kita
dan juga pengertian yang benar. Tentu uraian ini memberi kita kecerahan dan kita haturkan banyak terima kasih kepada Yang Mulia Bante. Nah, Tribuners, sampai jumpa di ulasan pintu Dharma berikutnya. Semoga bermanfaat. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.